Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zulfa dengan NIM 932155119. Saya dari kelas PAIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran 5 tokoh cendekiawan, yang dimana diantaranya yaitu ada Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad Abduh, dan Mustafa Kemal, serta Fazlur Rahman. Baik, langsung saja pada yang pertama, yaitu Al-Ghazali tentang sinergi filsafat dan agama dalam membentuk. Imam Al-Ghazali merupakan filosof tersohor, juga seorang sufi. Pemikiran filsafat etikanya beliau yaitu yang selalu dikaitkan dengan sufi, yang memfokuskan pemikiran filsafat dan agamanya pada akhlak, yang dibuktikan dengan karya beliau yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yang dimana dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikaji tentang akhlak dan berbagai teori-teori lainnya yang dibahas dengan rinci, dan terdapat beberapa permasalahan tentang akhlak, yang dari mana akhlak itu sebagai dasar pokok pemikiran filsafatnya beliau, karena bagi beliau akhlak itu merupakan jalan menuju keutamaan. Kata Ihya Ulumuddin yang artinya yaitu menghidupkan kembali agama-agama. Karena dinamakan hal tersebut, pada saat itu Ihya Ulumuddin memiliki peranan dan pengaruh yang sangat besar terhadap serangan materialisme dan ateisme, yang mana mereka memiliki tujuan untuk meruntuhkan agama dan fondasinya. Agama-agama Islam sedemikian gencar dan berbagai macam cara, bahkan nyaris mati. Maka dari itu, kitab karyanya beliau dinamakan Ihya Ulumuddin, yang mana artinya itu menghidupkan kembali agama-agama. Relevansinya dengan saat ini kita masih bisa merasakan, dan bahkan masih sering kita jumpai bahwa kitab Ihya Ulumuddin masih sering dikaji, dan di luar negeri pun kitab Ihya Ulumuddin masih digunakan. Baik, selanjutnya yaitu tokoh tentang Ibnu Taimiyah, yang mana tentang pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Menurut beliau, pendidikan Islam itu ditegakkan atas fondasi Al-Quran dan hadis, yang sekaligus menjadi pemberi arah dan bagian tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Konsep pendidikan menurut Ibnu Taimiyah yaitu dipersyaratkan memiliki alat sebagai realisasi pendidikan dengan baik untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang luas, menguasai secara keseluruhan dengan apa yang dipelajarinya, dan melaraskan antara ilmu pengetahuan dan amal. Relevansinya yaitu dengan saat ini yaitu kita masih kita lihat dengan menggunakan kurikulum K13, yang dimana adanya kesinambungan antara materi PAI dengan materi lainnya, seperti halnya mapel PAI, yang mana dulu hanya PAI, sekarang menjadi PAI dan budi pekerti, yang tidak hanya materi saja namun juga mengasah psikolog dan sikap anak. Baik, selanjutnya yaitu tokoh cendekiawan Muhammad Abduh, yang mana beliau adalah seorang pembaru di bidang ijtihad, karena beliau yang mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi tidak hanya ilmu agama saja yang perlu dipelajari, namun seperti ilmu sains dan teknologi itu perlu dipelajari, karena sebagai alat juga untuk tercapai progres dan tujuan keilmuan yang seimbang. Salah satu pemikirannya beliau yang dalam karyanya yaitu Risalatut Tauhid, yang mana ketauhidan memang harus didukung dengan fakta-fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh, serta mampu dan memperkuat kemauan seorang makhluk kepada sang kholiknya, dan menunjukkan cara bersikap baik kepada sesama makhluknya. Kemudian metodenya beliau itu lebih kepada pemahaman konsep dan kepada dialog serta pada tanya jawab, yang dimana mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa mengembangkan dan mengkreativitaskan atas bakat dan potensi yang mereka miliki. Kemudian relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam kekinian ini
mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita pendidikan. Contohnya seperti MAK yang menyuguhkan berbagai ilmu serta berbagai ilmu spesifik dengan profesi cita-cita peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu Mustafa Kemal At-Taarruf antara waternisasi dan westernisasi dan sekularisme Islam. Sekularisme Islam menurut beliau itu tidak peduli dengan urusan duniawi, HAM sebagai landasan hukum, serta sekularisme juga saat itu sebagai budaya. Kemudian bentuk westernisasi Mustafa Kemal yaitu masyarakat lebih menyukai barang-barang dari luar negeri, meniru busana dan gaya rambutnya orang barat, kemudian membeli produk luar negeri yang lebih mahal. Relevansinya dengan saat ini masih sering kita jumpai orang-orang saat ini mengikuti gaya-gaya orang-orang barat. Baik, selanjutnya yaitu tokoh cendekiawan yang kelima yaitu Fazlur Rahman, yang mana merupakan Fazlur Rahman yaitu membuka pintu ijtihad, yang mana pada saat itu pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam itu mulai menutup diri dari sesuatu pembaruan yang bersifat dinamis. Maka dari itu, dari sini Fazlur Rahman menggaungkan untuk membuka kembali ijtihad, karena menurut beliau permasalahan yang akan dihadapi oleh umat Islam itu sifatnya dinamis, yang akan selalu berkembang seiring berjalannya zaman. Kemudian konsep pemikiran beliau yaitu tentang konsep teori double movement, yang mana adanya pergerakan maju dan pergerakan mundur. Yang mana pergerakan maju di sini dimaksud apabila ada terjadi problem di era kontemporer ini, maka menarik lagi melalui ke belakang pada setting situasi, kondisi, dan masa di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini. Kemudian dicek dengan asbabun nusulnya atau mengejar dengan asbabul wurud. Sedangkan pergerakan maju maksudnya ada tindak lanjut dari refleksi asbabun nusul atau asbabul wurud suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Contoh relevannya yaitu teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia. Salah satunya yaitu pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa dan dosen, yang dimana di sini adanya aktifnya dosen pada mahasiswa, maka di sini gerakan seorang mahasiswa juga aktif kepada dosen, seperti halnya aktif dalam diskusi, aktif dalam eksperimen, menganalisis dan menulis karya ilmiah. Sekian dari saya tentang 5 tokoh pemikiran cendekiawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.